Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan soleha, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Eva akan membahas soal pembinaan Bahasa Indonesia kelas 6 semester 2 siap USDA atau siap ASPD 2021. Nah, silakan anak-anak bisa mempersiapkan buku tulis, alat tulis. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat gitu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, nah ini disajikan teks ya, satu paragraf, kemudian ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, kalian tahu apa itu pernyataan? Pernyataan di sini kalimat yang berisi informasi dan informasinya yang sesuai dengan isi teks tersebut. Itu nanti yang ditanyakan atau yang kalian pilih. Nah, kalau kalimat yang berisi informasi tentu saja itu merupakan kalimat berita. Nah nanti diakhiri dengan tanda titik ya. Kalian sudah hafal semuanya. Yang pertama, tentu saja kalian baca dan kalian pahami isi teks tersebut baik-baik ya. Silakan ketika kalian membaca, nah kalian boleh menyiapkan alat tulis, nanti silakan membaca sekalian kalian analisis atau kalian garis bawahi kata-kata atau kalimat yang menurutmu itu penting ya. Yuk, Bu Eva baca. Ya, silakan kalian menyimak. Daun sirih merupakan tumbuhan obat yang sangat besar manfaatnya. Ia mengandung zat antiseptik pada seluruh bagiannya. Khasiat daun sirih sudah banyak dikenal dan telah teruji secara klinis, ya, secara kedokteran gitu. Hingga kini penelitian tentang tanaman ini masih terus dikembangkan. Daun sirih bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit seperti batuk, bau mulut, sariawan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang ditanyakan yaitu pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut, kita harus ngecek satu persatu jawabannya. Mulai dari yang A. Daun sirih memiliki khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ya, coba ya. Daun sirih, ya di sini kan tadi membicarakan daun sirih atau manfaat daun sirih. Nah, manfaat daun sirih ini di bagian akhir ini bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti bau mulut, batuk, sariawan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Bu Eva beri merah ya. Nah, berarti yang A itu sesuai ya, tapi kita simpan dulu. Ya, siapa tahu nanti ada yang lebih tepat. Itu ya, karena bahasa Indonesia seperti itu. Kalau ada yang lebih tepat, ya kita pilih yang paling tepat. Nah, kalau yang A tadi sesuai, tapi kita simpan dulu, kita analisis sampai akhir, gitu ya. Yang B, daun sirih merupakan tumbuhan obat yang sangat kecil manfaatnya. Nah, di sini ada kata sangat kecil manfaatnya. Coba kita cek di bacaannya. Nah, di sini di kalimat yang pertama, ya, daun sirih merupakan tumbuhan obat yang sangat besar manfaatnya, ya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Berarti jelas yang B ini tidak sesuai. Langsung dieliminasi saja yang B, jangan dipilih. Begitu ya. Yang A tadi kita simpan. Nah, kalau yang B jelas salah, langsung kita eliminasi saja. Berikutnya yang C. Khasiat daun sirih masih banyak diperkenalkan dan diuji secara
klinik atau klinis. Di sini masih banyak diperkenalkan. Ada kata masih banyak diperkenalkan. Padahal dalam teks tersebut ya dikatakan khasiat daun sirih sudah banyak dikenal ya, bukan masih ya. Jadi ini maknanya berbeda. Sudah banyak dikenal dan telah teruji secara klinis. Berarti yang C ini juga tidak sesuai ya karena bertentangan. Jadi kita eliminasi saja jawaban yang C. Nah, coba jawaban yang D. Daun sirih mengandung zat antiseptik. Ya, tadi di sini betul ya, daun sirih mengandung zat antiseptik, tapi perhatikan yang terdapat pada bagian daunnya. Betul, apakah zat antiseptik pada daun sirih itu hanya terdapat pada daunnya atau bagian daunnya? Kita cek kalimat yang kedua, daun sirih ini mengandung zat antiseptik pada seluruh bagiannya. Ya, berarti otomatis yang D ini juga tidak sesuai, kita eliminasi saja. Jadi jawabannya yang mana, Nak? Jawabannya tadi yang A yang kita simpan tadi. Ya, saya beri warna biru biar berbeda, gitu ya, Nak ya. Nah, berikutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita lihat dulu. Ini juga bacaan berupa teks ya, satu paragraf. Kemudian yang ditanyakan apa? Kita lihat dulu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf laporan tersebut ya. Nah, dalam soal nomor 2 ini disajikan satu paragraf laporan yang rumpang. Apa itu paragraf yang rumpang? Kalian sudah tahu, paragraf yang belum lengkap. Di situ masih ada bagian yang dihilangkan. Nah, di sini satu kalimat yang dihilangkan. Biasanya diberi tanda titik-titik seperti ini. Nah, yang rumpang atau yang diberi tanda titik-titik itu bisa jadi di bagian awal, nanti yang ditanyakan bisa jadi di bagian awal paragraf seperti ini, bisa di tengah. Nah, kalau di tengah bisa di sini, misalnya tengah-tengah ya, misalnya sini di tengah ya. Bisa juga di akhir, kalau di akhir di sini. Nah, itu yang rumpang. Nah, kalau di awal seperti ini, ya seperti pada soal nomor 2, ini yang rumpang di bagian awal, itu bisa jadi yang ditanyakan adalah kalimat utamanya. Ya, ingat. Sedangkan kalau yang rumpang di tengah-tengah, nah ini pasti ada kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Jadi kalian harus melihat, mencermati kalimat sebelum dan sesudahnya. Pasti nanti di situ ada kata yang mengaitkan, gitu ya. Nah, atau bisa cara dimasukkan satu persatu, yang paling tepat itu yang kalian pilih. Nah, jika yang rumpang di bagian akhir, nah kalian ya bisa mencermati, karena bisa jadi nanti yang ditanyakan kesimpulannya, bisa jadi melanjutkan kalimat sebelumnya. Tentu saja yang kalian pilih adalah kalimat yang sesuai dengan isi bacaan dan kalimat yang nyambung dengan kalimat sebelumnya. Itu harus ada kesinambungannya. Begitu ya. Coba kembali ke soal nomor 2, Bu Eva baca. Ini yang rumpang. Bla 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 ya, atau titik-titik. Ada tanaman hias, buah, sayur, tanaman obat-obatan, dan lain-lain. Kebun ini selain dimanfaatkan hasilnya, juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa. Siswa dilatih untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Selain itu, siswa juga dapat mengamati ciri-ciri daun dari berbagai bentuk. Nah, kalau sudah kalian pahami isinya, nah sekarang di bagian awal ini kalian lengkapi ya, yang tepat yang mana, atau bisa jadi kalimat utamanya yang mana. Nah, coba mulai dari yang D dulu, saya balik dari bawah. Kebun sekolah di SD Tunas Bangsa ditanami buah-buahan, dimasukkan di sini.
Terus ada tanaman hias, buah, sayur, tanaman obat-obatan dan lain-lain. Ini jelas tidak nyambung ya. Di sini hanya buah-buahan saja, padahal di sini kalimat penjelasnya ada tanaman hias, ada buah, sayur, dan tanaman obat-obatan. Maka yang D ini tidak sesuai dimasukkan di awal. Ini langsung Bu Eva eliminasi saja. Gitu ya. Yang A ini langsung dieliminasi. Bentar. Bu Eva beri warna merah biar kelihatan. Nah, kemudian yang C coba kita masukkan di sini. Sesuai tidak? Ini kalimat utamanya. SD Tunas Bangsa mempunyai kebun sayur yang subur. Nah, kita lihat kalimatnya, kalimat penjelas berikutnya. Ada tanaman hias, buah, sayur, tanaman obat-obatan, ini juga tidak pas ya, karena di sini hanya sayur saja. Nah, maka di sini juga akan Bu Eva eliminasi yang C. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang B. Tanaman hias di kebun tunas bangsa sangat indah. Nah, ini hanya tanaman hias saja yang dibicarakan. Padahal di sini ada buah, sayur, dan tanaman obat-obatan. Maka di sini juga eliminasi. Begitu ya. Nah, coba yang A. Tanaman di kebun tunas tanaman di kebun SD Tunas Bangsa sangat beragam. Beragam itu ya jenisnya banyak ya. Nah, terus kalimat penjelasnya ada tanaman hias, buah, sayur, dan tanaman obat-obatan. Nah, berarti yang A ini bisa masuk. Ya, ini kalimat utamanya di situ. Ini sesuai. Jadi jawabannya yang A, gitu ya. Nah, berikutnya, saya kira tidak sulit ya, Nak. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini apa? Tentang apa? Ini ya, petunjuk cara membuat telur asin, gitu ya. Di sini disajikan petunjuk yang masih acak. Acak itu apa? Acak itu belum urut, belum runtut, maka kalian disuruh mengurutkan gitu. Nah, yang pertama caranya bagaimana? Tentu saja petunjuk yang masih acak kalian baca dulu. Kalian baca dulu. Kalau sudah, baru tentukan petunjuk yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu diletakkan di awal, bagian awal atau petunjuk yang awal. Kemudian petunjuk yang kedua tentu saja melanjutkan dari petunjuk yang pertama tadi. Kemudian petunjuk yang ketiga melanjutkan petunjuk yang kedua, begitu seterusnya. Nah, itu secara teori seperti itu. Tapi nanti kalian juga bisa langsung menganalisis di bagian jawabannya. Alternatif jawaban A, B, C, D itu bisa langsung kalian analisis. Nah, itu untuk apa? Ini untuk lebih amannya seperti itu ya. Daripada kalian merangkai sendiri. Tentu saja nanti yang logis, yang sesuai itu yang kalian pilih. Coba Bu Iva baca petunjuk yang masih acak. 1. Bersihkan telur dari adonan pengasin. 2. Kukus telur hingga matang. 3. Bungkus telur dengan adonan pengasin. 4. Cuci telur itik dan siapkan adonan berupa campuran bubuk bata, garam, dan air. 5. Simpan telur dalam wadah selama 1-2 minggu. Nah, ini yang masih acak. Nah, sekarang kita pilih petunjuk yang paling mendasar yang diletakkan di awal. Coba kita cek ya, alternatif jawaban A, B, C, D ini semua menduduki nomor 4. Ya, kita baca dulu nomor 4. Cuci telur itik dan siapkan adonan berupa campuran bubuk bata, garam, dan air. Nah, kalau di awal pasti kita menyiapkan alat dan bahan-bahannya ya. Ini alatnya ini apa tadi? Bahannya ada campuran bubuk bata, garam, dan air. Ya, kemudian dicuci. Ya, jadi kan masih kotor ya biasanya telur itik itu kan masih kotor sebelum mau diberi pengasin itu dicuci dulu biar bersih. Ya, kemudian kalian menyiapkan berupa adonan ini tadi. Adonannya apa?
Ada bubuk bata, garam, dan air. Itu ya, bukan adonan makanan ya, tapi di sini adonan bubuk bata, garam, dan air. Nah, kemudian yang kedua, nah di sini perhatikan yang kedua di sini menempatkan nomor 3 dan nomor 2. Nah, bandingkan. Kalau nomor 3 itu langsung bungkus telur dengan adonan pengasin. Kalau nomor 2 kukus telur hingga matang. Nah, belum kok sudah dikukus ya. Jelas ini tidak mungkin nomor 2. Jadi nomor 2 ini bisa langsung dieliminasi saja. Kan tadi adonannya tadi belum dibungkuskan ke telurnya. Jadi nah nanti kalau langsung dikukus ya belum asin rasanya gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Berarti yang D ini langsung bisa kalian eliminasi saja ya biar itu ya biar bisa fokus ke jawaban yang lain. Nah, sekarang langsung fokus A, B, C. Nah, setelah disiapkan adonan, kemudian telurnya dicuci tadi yang nomor 4. Nah, adonan tadi ya itu dibungkuskan ya, dibungkuskan ke telur itu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, sekarang kita lihat nomor 2 atau nomor 5 ABC ya. Kalau nomor 2 jelas tidak mungkin ya, masa belum sudah dikukus. Nah, kalau nomor 5 disimpan dulu. Ya, disimpan dulu sampai 1 sampai 2 minggu. Yang langsung dikukus tadi salah. Yang B berarti langsung dieliminasi. Kan harusnya disimpan dulu. Ya, biar asin disimpan antara 1 sampai 2 minggu tadi yang sudah dilumurkan adonan pengasin yang sudah dilumurkan pada telurnya tadi. Nah, sekarang tinggal fokus ke A dan C. Nah, setelah disimpan terus bagaimana? Nah, di sini A dan C 2 atau 1 gitu ya. Kalau 2 dikukus, kalau 1 dibersihkan. Ya tentu saja dibersihkan dulu tadi dari tanah tadi. Masa ada tanahnya terus langsung dikukus kan jelas tidak mungkin ya, kotor nanti. Ya berarti yang 2 yang dikukus ini eliminasi saja. Sudah, tinggal 1 jawaban. Coba tadi dibersihkan telur dari adonan 1 dulu, baru dikukus telur hingga matang. Jadi 2 ini bagian terakhir ya. Kalau sudah matang ya baru dipakai untuk lauk gitu, yang sering kalian makan sehari-hari untuk lauk itu seperti ini. Nah, ketika kalian sudah menemukan 1 jawaban, jangan lupa dicek kembali ya. Siapa tahu nanti yakinkan ya itu sudah logis urutannya. Coba ya, cek nomor 4, cuci telur itik dan siapkan adonan berupa campuran bubuk bata, garam, dan air. Kemudian bungkus telur dengan adonan pengasin. Nah, kalau sudah disimpan telur dalam wadah selama 1 sampai 2 minggu, nah baru dikukus telurnya. Nah, berarti yang C urutannya itu sudah logis ya. Nah, jawabannya yang C. Nah, berikutnya soal nomor 4. Nah, kita lihat dulu soal nomor 4 ini. Bacaan teks 1 paragraf, kemudian di sini juga ada yang rumpang ya, bagian titik-titik ini rumpang, kalian disuruh mengisi dengan istilah. Nah, istilah-istilah ini ya, ada nasionalisme, emansipasi, patriotisme, dedikasi. Nah, kalian harus tahu artinya. Ya, nasionalisme itu apa? Coba diartikan dulu sebelum nanti dibaca. Kalian bisa mengartikan dulu ya, silakan dicatat. Nasionalisme itu apa? Kalian bisa buka kamus ya. Nasionalisme itu ya cinta bangsa. Ya, cinta bangsa bisa nasionalismenya tinggi. Maksudnya ya dengan cara apa ya, mencintai bangsa Indonesia, misalnya menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu salah satu ciri mencintai bangsa. Kemudian B, emansipasi. Emansipasi itu persamaan hak antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Tentu saja misalnya dalam bidang pendidikan gitu ya. Itu sudah sejajar. Wanita juga banyak yang jadi dokter sama seperti laki-laki, ada yang jadi pilot dan lain-lain. Kemudian patriotisme itu apa? Patriotisme semangat cinta tanah air, semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Dedikasi itu pengabdian. Nah, itu ya paling tidak silakan ya istilah-istilah seperti ini kalian harus paham artinya. Nah, kalau sudah
Kita lihat dan kita baca, kita pahami teksnya. Ya, Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal. Ia berjuang melalui bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah wanita. Yang diinginkan Raden Ajeng Kartini adalah adanya kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita. Ia terus memperjuangkan nasib kaum wanita. Raden Ajeng Kartini terkenal sebagai pelopor gerakan titik-titik wanita. Gerakan apa? Ya, kalian tahu gerakan emansipasi wanita. Ini ya, maksudnya kesejajaran atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu R.A. Kartini. Sangat terkenal di situ. Ya dulu zaman Kartini gitu ya, kaum wanita itu berada di rumah saja, tidak boleh belajar atau tidak boleh mencari ilmu di luar rumah gitu. Yang boleh menuntut ilmu itu hanya kaum laki-laki. Nah, di sini R.A. Kartini memperjuangkan bagaimana kaum wanita juga bisa sekolah ya. Kaum wanita juga harus pinter, tidak hanya di rumah saja, tidak hanya memasak saja, tetapi juga harus menuntut ilmu. Nah, akhirnya seperti saat ini banyak kaum wanita yang sudah pinter ya, seperti halnya laki-laki. Ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot. Nah, sama untuk bidang pendidikan tentunya. Jadi ini jawabannya emansipasi. Betul ya. Berikutnya lanjut soal nomor 5. Ya, kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Oh, ini peribahasa. Nah, peribahasa yang sesuai ya. Untuk atau melengkapi, bisa juga melengkapi teks dengan peribahasa yang tepat. Nah, tentu saja ketika kalian membaca, pahami isinya apa. Ya, kemudian peribahasa yang sesuai di situ. Saya baca, Dino dan Doni merupakan saudara kembar. Ya, kalau anak kembar kalian tahu ya, sering melihat anak kembar, itu wajahnya mirip. Ya. Wajah mereka itu sulit dibedakan. Banyak tetangga yang keliru saat memanggil nama mereka. Nah, ini memang Dino dan Doni bagikan titik-titik. Nah, bagikan apa peribahasa yang sesuai? Bagikan pinang dibelah dua. Nah, ini artinya apa? Bagikan pinang dibelah dua. Nah, pinang, ya buah pinang itu kalau dibelah menjadi dua, nah itu nanti hampir sama. Mikir gini ya, ini jawabannya hampir sama. Maksudnya buahnya kalau disikat itu hampir sama. Nah, itu menunjukkan hampir sama atau mirip. Nah, itu menunjukkan apa ya, menggambarkan dua anak kembar. Itu bagai pinang dibelah dua. Sedangkan yang A, B, dan D ini sebenarnya tidak familiar ya. Berikutnya soal nomor 6. Ya, ini teks satu paragraf, nanti teksnya berupa cerita ya. Nanti ditanyakan kesimpulannya. Siti bukan anak pintar. Nilai Siti sering jelek karena ia tidak pernah belajar. Setiap malam ia lelah karena harus membantu orang tuanya. Akibatnya ia sering diejek teman-temannya. Siti ingin membuktikan bahwa ia bisa mendapat nilai yang baik. Ia juga ingin mendapatkan ilmu dengan kesungguhan dan kejujuran. Sambil membantu orang tuanya mengembala kambing, Siti membaca buku. Pengetahuan Siti semakin luas, nilai-nilainya pun semakin membaik. Nah, yang ditanyakan kesimpulan. Nah, tentu saja yang pertama ya, kalau mau mencari kesimpulan tentu saja kalian harus paham isinya, isi ceritanya. Kemudian bagaimana cara menentukan kesimpulan cerita? Kesimpulan bisa kalian tentukan, kalian bisa melihat sampai perilaku tokoh yang terakhir ya. Endingnya bagaimana dulu? Oh, ternyata di akhir nilai-nilai Siti semakin membaik. Ya, berkat apa tadi? Ya, mengapa kok membaik? Karena tentu saja termotivasi dari
ejekan teman-temannya tadi. Karena di awal tadi, ya ini, di awal tadi Siti sering diejek teman-temannya. Nah, tapi dengan ejekan tadi tidak membuat semangat Siti menjadi down, dia tidak putus asa. Justru memotivasi bagaimana kalau aku tuh bisa. Nah, seperti itu ya, itu yang dilakukan oleh Siti. Nah, akhirnya Siti membuktikan bahwa di akhir itu nilai-nilai Siti semakin membaik. Jadi nilai-nilai Siti semakin membaik tadi karena motivasi ya, memotivasi atau termotivasi dari ejekan teman-temannya. Jadi jawabannya yang B. Begitu ya, jawabannya yang B. Dan secara makna kesimpulan ini harus menyeluruh dari awal sampai akhir. Berikutnya soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini juga teks ya, karena bahasa Indonesia itu selalu teks ya, bacaan. Jadi kata kuncinya memang kalian harus membaca. Kalau tidak dibaca ya tidak bisa. Nah, bacaan satu teks yang ditanyakan adalah tata kalimat atau struktur kalimat atau susunan kalimatnya. Begitu ya. Nah, Bu Eva baca terlebih dahulu soal nomor 7. Siswa kelas 5 dan 6 SD Taruna mengikuti perkemahan Sabtu dan Minggu. Perkemahan dilaksanakan di halaman sekolah. Pada saat acara api unggun, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Nah, ke kelas segera masuk untuk berteduh seluruh siswa. Nah, dalam teks tersebut atau dalam teks soal nomor 7 ini ada satu kalimat yang dicetak miring, ya ini yang dicetak miring Bu Iva tebalkan ya. Nah, ini tata kalimat atau susunan kalimatnya atau struktur kalimatnya belum tepat, masih diacak-acak gitu ya. Nah, kalian disuruh memperbaiki. Nah, tata kalimat yang dicetak miring pada paragraf tersebut seharusnya bagaimana? Nah, untuk tata kalimat atau struktur kalimat itu berkaitan dengan unsur-unsur kalimat atau bagian-bagian kalimat. Masih ingat, bagian-bagian kalimat itu terdiri dari apa saja, Nak? Ada subjek, pokok kalimat, kemudian ada predikat atau bagian kalimat yang menerangkan atau menjelaskan subjek, ya, atau perbuatan dari subjek. Kemudian ada juga objek. Apa itu objek? Bagian kalimat yang menjelaskan predikat, yang itu berkaitan erat dengan predikat. Kemudian ada juga keterangan. Nah, keterangan ini ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, banyak sekali ya. Nah, itu di modul Bu Eva itu sudah Bu Eva sampaikan contoh beberapa keterangan. Nah, minimal ya kalimat yang sempurna minimal harus ada subjek dan predikat. Sedangkan objek itu tidak harus ada, itu ya. Boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang coba kembali ke soal lagi. Nah, kita cari subjeknya dulu. Ke kelas segera masuk untuk berteduh seluruh siswa. Nah, ini ya, seluruh siswa tadi kan hujan ya, tiba-tiba hujan dengan sangat deras. Terus siswanya bagaimana? Nah, seluruh siswa segera masuk kemana? Ke kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk berteduh. Nah, ya begitu ya, karena tadi ada perkemahan di halaman sekolah tadi kok tiba-tiba hujan. Nah, itu masih berkaitan nyambung dalam isi teksnya. Nah, coba seluruh siswa segera masuk ke kelas untuk berteduh. Coba kita analisis. Seluruh siswa itu fungsinya sebagai subjek. Ya, ini subjek. Ya, Bu Eva beri subjek gitu ya. S, ini S, subjek. Ya. Kemudian segera masuk itu predikat. Nah, kedudukannya sebagai predikat. Karena perbuatan dari subjek, apa yang dilakukan subjek itu segera masuk gitu ya. Intinya masuk. Nah, masuk ini predikat. Nah, masuk kemana? Perlu dijelaskan, ini tidak ada objek, tidak apa-apa. Ya, di sini langsung keterangan.
Ada ke menunjukkan keterangan apa? Keterangan tempat. KT gitu ya, singkat KT, keterangan tempat. Nah, untuk berteduh. Nah, ini ada untuk itu juga keterangan. Keterangan apa untuk? Untuk keterangan tujuan. Ya, tujuannya apa? Masuk di kelas. Nah, tujuannya ya untuk berteduh gitu. Nah, ini sudah runtut. Nah, ini sudah ada subjek, ada predikat. Objeknya tidak ada di sini, langsung keterangan. Nah, dalam kalimat keterangannya boleh lebih dari satu, ya. Nah, keterangan bisa ditaruh di awal. Di awal di sini sebenarnya bisa sebelum subjek, bisa juga di akhir. Berurutan tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau di tengah-tengah subjek dan predikat itu tidak boleh keterangan ditaruh di situ. Misalnya, seluruh siswa ke kelas segera masuk untuk berteduh. Itu tidak boleh ya. Nah, sekarang kita cari pola kalimatnya. Jadi pola kalimatnya apa nih? Kita urutkan saja pola kalimat SPKK. SPKK. Ini pola kalimatnya. Ya. Nah, kalau yang A, ke kelas untuk berteduh, seluruh siswa segera masuk. Ini ya tidak sempurna. Kalau yang B, ke kelas segera masuk, seluruh siswa untuk berteduh. Oh, kalau yang A tadi ke kelas untuk berteduh, seluruh siswa segera masuk. Kalau yang B, ke kelas segera masuk, seluruh siswa untuk berteduh. Kalau yang C, seluruh siswa ke kelas untuk berteduh segera masuk. Nah, ini juga tidak benar. Ini keterangan ditaruh di tengah-tengah seperti ini. Ya, jadi yang tepat seluruh siswa, kalian bisa mencari subjeknya dulu, pokok kalimatnya. Seluruh siswa segera masuk ke kelas untuk berteduh. Nah, itu yang paling sempurna. Maksudnya yang paling di sini yang paling benar, yang paling tepat. Ya, itu ya. Berikutnya nomor 8. Soal nomor 8 ini tentang apa toh? Coba kita ya ini disajikan satu kalimat, kemudian disuruh memperbaiki kata yang dicetak miring. Oh, di sini yang dicetak miring belum ada. Ini original nih yang dicetak miring ya. Nah, ini yang dicetak miring, original dan contekan. Oh, ini belum ada yang dicetak miring. Ya, dan contekan. Nah, sekarang disuruh memperbaiki karena yang dicetak miring itu tidak baku. Ya, tulisannya belum baku, tidak baku, tidak tepat. Nah, kalian harus memperbaiki. Original itu yang baku apa? Original atau orisinil? Ya, orisinal. Ini yang baku orisinal ya, bukan orisinil. Nah, berarti yang C dan A kita eliminasi saja yang C dan A karena yang baku orisinal. Bukan orisinil. Ya, berarti A dan C kita eliminasi saja. Nah, tinggal B dan D, bedanya apa? Yang satu contekan, yang satu sontekan. Nah, anak-anak contekan ya, menyontek ya. Kalian kalau menyontek itu mencontek, menyalin ya, atau meniru atau ya menyontek itu sebenarnya kata dasarnya apa toh? Nah, yang tepat yang tepat sesuai dengan kamus menyontek itu kata dasarnya sontek, bukan contek ya, bukan mencontek, tapi yang bagus itu menyontek. Menyontek seperti ini, menyontek, menyontek ya, menyontek. Saya besarkan ya biar tampak ya. Nah, oh iya, nah, menyontek. Nah, ini kata dasarnya bukan contek tapi sontek. Nah, makanya mendapat awalan ya S-nya luluh ya, luluh S-nya hilang menjadi menyontek, bukan mencontek ya. Jadi yang baku itu sontek. Yang baku itu sontek. Jadi jawabannya yang sontekan. Yang D. Itu ya, Nak. Ya, dihafalkan bukan contek tapi sontek. Nanti bisa cek di kamus KBBI. Ya, baik, lanjut soal nomor 9. Nah, ini sudah masuk ke ejaan, Nak. Nah, ejaan harapannya kalian sudah menguasai ya. Sebenarnya mudah kalau kalian sudah menguasai, sudah paham itu sangat mudah. Ejaan meliputi apa saja, Nak, masih ingat?
Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga, penulisan yang tepat atau sesuai dengan bentuk bakunya. Nah, makanya 3 hal itu betul-betul kalian cermati kalau nanti ditanyakan ejaan. Nah, di sini ada kalimat, satu kalimat, perhatikan. Bu Eva tebalkan ya. Darman membeli tas di toko Cemara seharga Rp300.000. Nah, kita fokus di sini dulu. Rp300. Bagaimana penulisan yang baku nilai uang rupiah? Ya, yang baku. Nah, ini ya, silakan yang menggunakan Rp itu rupiah. Bagaimana penulisannya? R kapital, dihafalkan ya, R kapital. Ya, kita tebalkan saja ya. R kapital, segini udah tebal. R kapital, P kecil. Ya. Terus Rp300 bagaimana? Pakai titik atau pakai spasi? Pakai tidak. Nah, yang tepat itu tanpa titik, tanpa spasi. Kalau pakai titik, pakai spasi itu tidak sesuai dengan kata baku atau bentuk bakunya. Nah, jadi seperti ini 300, langsung saja 300. Nah, di sini pakai titik karena di sini ribuan ya. 300 ribuan ya, 300.000 maksudnya rupiah ya. Bagaimana? Tidak boleh pakai tanda hubung seperti ini tidak baku ya. Nah, rupiah yang baku pakai 00. Nah, ini penulisan nilai rupiah yang baku. Jadi di sini tidak pakai spasi, tidak pakai titik. Coba kita analisis. Nah, di sini pakai spasi, ya toh, pakai spasi langsung eliminasi saja. Kalau kalian sebenarnya sudah paham penulisan nilai rupiah yang betul, yang bagus seperti ini, nanti mudah kalian bisa langsung menganalisis di pilihannya. Ini tidak bagus karena pakai spasi. Yang betul kan tidak pakai spasi. Kemudian yang B itu pakai titik, ini juga tidak baku. Nah, langsung eliminasi saja. Nah, kalau yang D betul ya, ini seperti yang di sini ya. RP tanpa titik, tanpa spasi, 300 titik, nah, ribuan, 00. Ya, kita simpan dulu, coba kita lihat yang D. Ya, oh yang D juga sama, Bu. Yang D juga betul. Nah, kita lihat yang lainnya dari awal. Bandingkan, bedanya apa? Kalau nilai rupiahnya sudah betul, yang C dan D itu betul ya, sama. Ya, coba C dan D. Darman, awal kalimat nama orang sudah huruf kapital. Membeli tas di toko, ya toko diikuti namanya, tokonya kapital. Nah, nama toko itu tentu saja harus kapital. Oh, yang C kok namanya kecil gitu ya. Nah, ini bedanya. Berarti ini juga ejaannya kurang tepat. Nah, jadi yang betul yang mana ya? Kalau kalian menggunakan sistem eliminasi seperti ini mudah toh. Mengerucut tinggal satu yang belum dieliminasi. Kita cek Darman membeli tas di toko Cemara Kapital seharga. Nah, ini benar. Jadi jawabannya yang mana, Nak? Jawabannya adalah yang D. Mudah kan? Nah, kalau kalian menguasai, tadi menguasai 300.000 saja sudah bisa mengeliminasi. Nah, 2 tadi. Kemudian kita lihat nama toko itu kapital, begitu ya. Yuk. Nomor 10 ini juga masih ejaan. Nah, kalian disuruh apa? Penulisan yang benar sesuai dengan kaidah. Nah, disuruh memperbaiki. Coba kita lihat, kalau kalian disuruh memperbaiki, berarti kalian juga harus tahu yang salah. Yang salah itu yang bagian mana? Kita cari dulu yang salah. Guru olahraga, ya, nama mapel kapitalnya olahraganya disambung sudah betul. Pendidikan jasmani dan kesehatan SD kapital Mutiara. Nama SD adalah Ibu Mutia. Ya, ini sudah betul di sini. Oh, di sini gelarnya yang tidak tepat. SPD JAS. Oh, apa tahu itu SPD JAS? Kalian tahu SPD Sarjana Pendidikan. Terus JAS, oh JAS yang dipakai itu ya, bukan ya. JAS di sini dari kepanjangan jasmani. Nah, kalau guru olahraga ya itu Sarjana Pendidikan Jasmani. Ya, jasmani dan rohani gitu ya. Jasmani. Jadi menggunakan SPD JAS, Sarjana Pendidikan Jasmani. Sekarang bagaimana penulisan SPD JAS?
Oh, di sini masih ada MPD ya. Misalnya di sini saya beri MPD, Magister Pendidikan. Ya, coba guru olahraga pendidikan jasmani kesehatan SD Mutiara adalah Ibu Mutia. Nah, kalian tahu penulisannya sarjana pendidikan dulu yang tepat bagaimana? Masih ingat? Itu sudah sering keluar loh ya. Ini tidak boleh lupa ya. S kapital, kita besarkan, S kapital titik. Ya, itu sarjana, S kapital titik, pendidikan, P kapital, D-nya kecil, D kecil titik. Itu baru sarjana pendidikan. Kalau sarjana pendidikan jasmani, nah jasmaninya disingkat JAS. Nah, JAS J-nya kapital, A kecil, S kecil titik. Nah, terus masih sekolah lagi S2, mendapat gelar Magister Pendidikan. Nah, bagaimana kalau 2 gelar yang berurutan diberi koma? Magisternya M kapital titik, P kapital ya Magister Pendidikan, P kapital D kecil seperti SPD ya titik, begitu saja. Coba kita cek di sini yang A, PD-nya ini salah ya. Nah, di sini juga D-nya kapital, di sini kecil, coba dicek. Nah, ya, yang sini P-nya harusnya kapital, ini kecil, jasnya juga kapital kecil, nah D-nya harusnya kecil tapi kapital, nah terbalik, eliminasi saja. Coba yang B, nah sama juga, ini juga tidak sesuai, eliminasi saja. Yang D, bandingkan bandingkan C dan D. Oh, nih. Kalau C itu jasnya kecil ini. Harusnya jasnya kapital, ya. Di sini setelah PD, di sini harusnya pakai titik. Di sini nggak ada titik. Berarti yang D, nah yang D itu tidak sesuai. Jadi jawabannya yang C. Sudah ketemu begitu saja. Ya, sangat mudah. Kalau kalian menguasai tentunya, ya. Makanya sering dibaca ya konsep ejaan. Nah, ini yang Romawi 1 soal pilihan ganda sudah selesai. Skornya betul kalikan 1. Kalau betul semua ya nilainya 10 ya. Kemudian kita lanjut ke Romawi 2. Romawi 2 ini tentang ungkapan. Ya ini soalnya hanya 5. Jadi nanti satu nomor nilainya 2. Nah, kalau betul semua berarti betul 5 kali 2 10 gitu ya. Nah, Romawi 2 ini kalian disuruh melengkapi paragraf atau kalimat berikut dengan ungkapan yang tepat. Ungkapan yang seperti apa? Kalian sudah tahu ya, ungkapan itu gabungan 2 kata atau lebih yang mempunyai makna atau arti khusus, arti tersendiri. Itu ya, maknanya makna kias, bukan makna yang sebenarnya. Nah, ungkapan tentu saja satu-satunya hanya dihafalkan. Sering membaca, nanti lama-kelamaan hafal. Nah, langkahnya yang pertama tentu saja kalian baca dulu teksnya. Setelah itu kalian tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya jangan lupa diberi tanda atau digarisbawahi. Nah, dari kata kunci itu kalian terjemahkan ke dalam ungkapannya. Kalian buat ungkapannya. Coba ya, soal nomor 1. Badu anak yang titik-titik sehingga sulit menerima nasihat orang lain. Nah, sulit menerima nasihat orang lain. Oh, berarti kalau dinasihati itu tidak mau gitu ya. Nah, berarti dia anak yang bagaimana? Oh, anak yang bandel. Nah, tapi ingat ya, misalnya Badu anak yang bandel sehingga sulit menerima nasihat orang lain. Sebenarnya cocok, tapi bandel itu belum ungkapan, Nak. Jadi harus dibuat ungkapannya dulu ya. Nah, ungkapan dari bandel itu apa? Bandel itu ada 2. Keras kepala ya, keras kepala atau kepala batu. Nah, silakan kalian bisa ya memilih salah satu, dihafalkan ya, keras kepala atau kepala batu. Itu jawabannya. Saya beri warna biru ya. Nah, sudah ketemu. Berikutnya soal nomor 2.
Dodi mendapat hadiah dari ayahnya. Ayah memberi sepeda baru yang mahal harganya. Namun sayangnya ia menjadi titik-titik. Ia tidak mau lagi bermain bersama teman-temannya. Nah, setelah coba pahami ya, Dodi tadi setelah mendapat hadiah dari ayahnya yang berupa sepeda baru, dia terus nggak mau bermain dengan teman-temannya. Berarti ada perasaan apa di situ? Ada rasa dia itu menjadi sombong gitu ya, menjadi sombong. Nah, sombong itu belum ungkapan loh. Kalian harus mencari ungkapan dari sombong. Berarti sombong ungkapannya apa, Nak? Ada dua juga ya. Tinggi, tinggi hati, atau besar kepala. Dihafalkan. Itu dua-duanya artinya sombong. Kalian bisa pilih salah satu jawabannya. Tapi kalian dua-duanya harus hafal ya. Tinggi hati, besar kepala. Kalau di atas tadi keras kepala, beda ya. Kalau keras kepala itu bandel, kalau besar kepala itu sombong. Ya. Lanjut soal nomor 3. Satrio adalah titik-titik Pak Santo karena semua urusan perusahaan dipercayakan kepadanya. Semua urusan perusahaan dipercayakan kepadanya berarti dia menjadi orang kepercayaan gitu ya. Berarti Satrio ini menjadi orang kepercayaan Pak Santo. Apa ungkapannya, Nak? Ungkapannya apa? Tangan kanan. Tangan kanan itu artinya orang kepercayaan. Nah, udah kalau kalian hafal ungkapannya ya. Berikutnya soal nomor 4. Zaki ingin minum sirup. Ia kesulitan membuka botol sirup. Ia berusaha melepas tutup tersebut menggunakan tuas. Ia tetap belum berhasil. Kemudian ia memanaskan tutup tersebut di atas api kompor. Tutup botol memuai. Akhirnya Zaki dapat melepas tutup sirup menggunakan tuas dengan mudah. Nah, berarti Zaki anak yang bagaimana? Ya, dia mau membuka botol tapi nggak bisa, tapi dia punya ide, punya gagasan yang bagus. Berarti dia apa? Panjang akal, cerdas. Ya, panjang akal, cerdik, bisa. Dia panjang akal, bisa. Karena panjang akal tuh lebih ke cerdik ya, banyak akalnya. Nah, banyak akal di sini cenderung cerdas. Beda dengan panjang akal licik. Nah, kalau licik itu juga banyak akal tapi cenderung ke hal-hal yang buruk. Tapi kalau di sini Zaki di sini panjang akal cenderung ke cerdas. Ya, jadi panjang akal atau otak encer boleh. Otak encer itu cerdas. Ya, otak encer bisa. Masuk juga boleh. Ya, nanti kalau pilihan ganda ya kalian tentu saja mana yang ada. Kalau adanya panjang akal bisa dipilih panjang akal. Kalau adanya otak encer ya pilih otak encer. Nah, itu ungkapan yang sesuai dengan isi. Berikutnya soal terakhir nomor 5. Aida memiliki keahlian dalam bidang jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Ya, tulis menulis gitu ya. Nah, dia sering mengirimkan hasil tulisannya ke redaksi majalah. Nah, satu artikel titik-titik Aida dimuat di majalah koran. Nah, ini dilengkapi apa di sini? Satu artikel karya gitu ya, atau karangan Aida atau karya tulis dari Aida itu dimuat di majalah tersebut. Ingat ya, karangan atau karya tulis itu masih belum ungkapan. Ungkapannya apa? Karya tulis itu buah tangan. Kok buah tangan? Buah tangan itu oleh-oleh ya. Buah tangan itu oleh-oleh. Kalau karya tulis itu buah pena. Karena ada kaitannya dengan tulis menulis. Buah pena. Nah, buah pena itu karya tulis. Karena ungkapan yang menggunakan kata buah itu ada beberapa ya. Ada buah pena, tadi karya tulis atau karangan yang ada kaitannya dengan tulis menulis. Kemudian ada buah tangan ya. Jangan sampai keliru, buah tangan itu oleh-oleh. Ada buah hati anak, buah pikiran. Buah pikiran itu ide atau gagasan ya. Ada buah bibir. Buah bibir itu bahan pembicaraan atau bahan omongan.
Nah, dan lain-lain. Nah, nanti silakan kalian bisa membaca kembali ungkapan-ungkapan. Paling tidak ungkapan yang familiar itu kalian harus hafal. Itu ya, Nak. Nah, soal yang Romawi 2 sudah selesai, silakan diskor. Nah, ini betul kali 2, nilainya juga 10, 5 kali 2, 10 kalau betul semua. Kemudian bagaimana cara menilai keseluruhannya? Silakan dijumlahkan. Ya, tadi kalau betul semua Romawi 1 10, betul 2, betul di Romawi 2, betul semua juga 10. Nah, berarti kalau dijumlah 20, nah kalikan 5. 20 kali 5 100. Begitu ya, Nak. Nah, mudah-mudahan pembahasan SK4 ini bisa membantu ya, paling tidak kalau kalian ada hal-hal yang belum paham ya, sedangkan nanti kalau di sini masih belum ada, nanti Bu Eva akan mencoba membahas SK berikutnya. Begitu ya, Nak. Bu Eva cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, sabar ya, dan terus berdoa. Insya Allah ya, ikhtiar, usaha, dan doa kalian akan membuahkan hasil yang manis. Itu saja dari Ibu Eva. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.